Bismillahirrahmanirrahim. Ahwalul qiyamah. Ahwal artinya hal-hal yang menakutkan. Nah, dalam muqaddimah doa kita, sholatan tunjina minal ahwal. Nah, ini dia. Iya. Masih ingat insya Allah. Kita membaca selawat kepada Nabi, selawat yang bisa menyelamatkan minal ahwal, dari segala yang menakutkan. Utamanya pada hari kiamat. Jadi dihayati betul muqaddimah doa yang kita baca, selawat, sehingga kita selamatkan. Hal-hal sangat menakutkan dimaksud itu pada hari kiamat. Mufasir pada ayat 33 ini memberikan yaitu ahwalul qiyamah, hal-hal yang menakutkan di hari kiamat, yaitu ya huru hara kiamat ayat 33. Apabila telah datang as-sokhoh. Sokhoh artinya teriakan. Teriakan artinya suara. Suara trompet maksudnya trompet yang kedua dibangkitkan. Tuh. Kayak apa itu gambarannya? Pada hari itu orang-orang mar'u ya setiap orang ya firul lari min akhihi dari saudaranya. Dalam kehidupan keseharian saudara adalah orang terdekat. Dari orang yang terdekat saja pada hari bukan si A lari dari si B, tapi si B juga lari dari si A. Tuh gitu jadinya. Wa ummihi wa abihi. Dia juga lari dari ibunya. Ibunya juga lari dari dia. Wa abi bapaknya. Itu mengerikan sekali itu. Coba bayangkan. Siapa lagi? Wasahibatihi, istrinya. Lari dari suami, suaminya juga lari dari istri. Wabani, anak-anaknya. Anak-anaknya bukan anak kandung saja, biasa kedekatan. Ya, nanti lari. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka semua orang satu sama lain, ibu sama anak sama bapak, nggak lepas itu dari itu semua, istri, cucu, semuanya, apalagi asalnya satu, Nabi Adam. Kenapa itu? Sya'nun, punya urusan. Yughnihi, membuatnya cukup. Gitu secara harfiah. Orang kaya cukup. Dia nggak butuh sama yang lain. Sibuk dengan dirinya. Al-Quran mengemukakannya sya'nu yughni. Allahu ghaniyun. Allah kaya. Udah cukup.
gambaran kedahsyatan kiamat, satu sama lain menjadi saling lari, karena pada saat itu dia diperkaya oleh keadaannya, gitu harfiahnya. Itu yang dimaksud yauma idzin sya'nun yughni wuzaratus syu'un ad-diniyah. Kementerian urusan agama, urusan. Kemudian digambarkan lagi oleh Allah wujuh yauma idzin musfirah. Wajah ya manusia. Manusia itu terakumulasi keadaannya pada wajahnya. Kalau gembira lihat wajahnya, kalau sedih lihat wajahnya, maka yang disebut wajah. Wajah-wajah pada saat itu musfiroh. Musfiroh dari asfar, kuning, cerah. Ada pada saat itu wajah-wajah yang ceria. Gitu. Bukan cuma ceria, dohikah, tertawa, mustabsyiroh, penuh bahagia, gembira. Jadi pada saat yang sama juga wujuh, ada wajah-wajah. Alaiha ghobaroh. Alaiha di atas wajah itu ghobaroh. Ghobar artinya debu. Nah ini kan kinayah. Wajahnya penuh debu. Tuh, muram. Ya, tak mencerminkan kegembiraan, kebahagiaan. Tarhaquha qatarah. Tarhaqu artinya tagsyaha. Ditutup. Qatarah ya dengan debu. Ya. Qatarah. Kenapa begitu? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang yang kafaroh. Udah kafir banget. Ingkar banget. Gitu? Bahkan mereka bahagia dengan keingkarannya. Kafaroh tuh. Habis itu dia pesta-pesta setelah berbuat keingkaran. Plus fajaroh, durhaka. Jadi taknya itu disebut mubalaghah. Banget, sangat mubalaghah namanya. Oke. Berikutnya Pak Jamal. Al-i'rab. Fa idza ja'atis sakhah, jawab izah likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. I'rabnya cuma segini. Idza adat syarat. Ja'ah as-sakhah jumlah syarat. Jawabnya mana? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Apabila datang sohoh kiamat. Kenapa? Likul itu jawabnya. Likul limri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Maka pada saat itu setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Artinya ai istaqarra likulli imri'im minhum. Artinya real. Nah, istaqarra jadi enaknya real. Keadaan itu bagi setiap orang. Tanpa kecuali. Nabi gelisah enggak? Gelisah. Kegelisahannya berbeda dengan kegelisahan umatnya. Boleh dibayangkan. Nabi gelisah mikirin umat. Umatnya gelisah mikirin diri. Lain
termasuk nabi selain Nabi Muhammad gelisah tentang dirinya. Apalagi nanti akan apa namanya ada seperti itu kalau nggak salah. Umat setiap nabi datang kepada nabinya meminta dibantu nafsi. Diri saya aja saya belum tahu bagaimana ini. Gitu. Ya. Selesai i'rab. Al-balaghah. Wujuhu yawma idzin musfirah. Dhahikatum mustabsirah. Qatarah. Kenapa? Bainahuma muqabalah. Ada muqabalah. Ya, ini dua kata berlawanan. Bahkan lebih dari dua kata dihimpun dalam satu ungkapan. Itu namanya muqabalah. Pergi pagi. Pergi pagi, pulang sore. Pergi sama pulang, pagi sama sore. Dihadap-hadapkan, muqabalah tadinya berhadap-hadapan. Maka kalau wawancara bahasa Arabnya itu muqabalah, berhadapan. Pematiran. Tertawalah sedikit, tangislah banyak-banyak. Nah, itu kan singkat sekali ijaz. Kalau diuraikan jadi panjang. Pertama ijaz, sudut pandang ma'ani. Yang kedua di situ ada muqabalah. Itu sudut pandang apa? Sudut pandang badi', muqabalah. Oke. Falyadhaku. Majaz, bukan ketawa beneran saja. Tapi maksudnya ketawa, ya nawain orang juga ketawa. Ya, kayak begitu balaghah. Malah contoh lain juga kita temukan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Terusnya, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza mathala, dan seterusnya. Itu muqabalah. Oke, insyaallah paham. Saya mah keterlaluan aja nih pakai nerangin, padahal nggak diterangin juga udah paham. Qabala fiha baina wujuhis su'ada wa wujuhil ashqiya. Qabala Allah fa'ilnya menghadapkan fiha di dalam ayat antara wujuh su'ada, wajah orang-orang yang bahagia, dan wajah orang-orang yang ashqiya, yang duka, tidak bahagia. Jadi ini memberikan sekaligus, saya ulangi sebentar. Mufasir memberikan topik ayat ini sebagai ahwalul qiyamah. Hal-hal yang sangat menakutkan pada hari kiamat. Harus ditangkap juga. Kiamat itu menakutkan kan bagi yang tak beriman. Ya tidak? Tapi bagi yang beriman, nggak boleh takut. Apalagi sekaligus bisa disimpulkan kalau judulnya hal-hal yang menakutkan, tapi bagi orang yang beriman hal-hal yang menggembirakan. Apa yang membuat beda? Iman. Iman itu sendiri berasal dari kata aman. Apa artinya kalau orang iman juga takut dengan kiamat? Bila dibanding dengan mereka, nggak ada artinya. Itu iman. Maka sekaligus ditangkap lagi kedalamannya, orang yang beriman jangan gentar dengan kiamat.
kamu sudah aman karena punya iman. Itu kurang lebih. Ya. Kalau selama ini dilihat seolah-olah manusia semuanya tanpa beda antara mukmin dan kafir terhadap kiamat, itu kan sekaligus cerminan. Cermin buat pelajaran buat kita yang beriman. Apa masih pada strata itu atau sudah tidak gitu kurang lebih. Ya, nanti kita diskusikan. Iya. Oke, saya teruskan. Al-mufradat. As-sakhah hiyal qari'ah. Qari'ah, as-sakhah adalah qari'ah. Qari'ah ada surat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Bermula dari qara'a. Qara'a itu sama dengan toroko. Artinya mengetuk. Ada bedanya. Toroko kita ngetuk pintu. Nah, tuk pintu. Qara'a arti lainnya mengundi. Paham itu? Al-qar'u mengundi. Kalau lagi pergi haji, maka setiap kloter, ketua kloternya dipanggil oleh maktab. Menentukan posisi di Arafahkah atau di Mina. Kan masing-masing ambisi pengen yang dekat. Arafah pengen yang dekat. Kalau keluar mau ke Muzdalifah. Artinya akhirnya semuanya pada pengen yang dekat terus diundi al-qar'u. Undian. Oke. Undian dikocok. Tuh. Batal. Kocok yang kedua. Enggak sah. Kocok yang ketiga baru sah. Tuh. Ada seolah-olah benang merah antara visualisasi mengundi dengan mengetuk. Ketika assalamualaikum mengetuk. Pintu dibuka pada ketukan kedua kah? Ketiga kah? Keempat kah? Kan undi itu. Udah, itu pengertian terlalu rigid ya. Intinya mengetuk. Kiamat mengetuk. Silahkan dicari benang merahnya. Ada informasi tentang kiamat, ketika menjelang kiamat sudah dirasakan, maka orang-orang menjadi terketuk untuk bersedekah. Padahal pintu sedekah sudah ditutup. Terketuk untuk melakukan hal-hal yang sunat, padahal sudah ditutup. Saking mengetuknya, maka kiamat disebut al-qari'ah. Awit tomah al-kubra. Tomah juga maksudnya memukul. Tomah. Kubra terbesar. Awil kiamah. Jadi as-sokhoh itu artinya banyak, ujung-ujungnya kiamat. Lalu dirinci lagi. Wahiyan nafkhoh as-saniyah. Yaitu tiupan kedua. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kiamat itu bukan trompet pertama saja. Trompet kedua juga kiamat. Sama dahsyatnya, sama menakutkannya. Nah, itu. Tuh. Ini as-sakhah, kiamat. Yang dimaksud kiamat an-nafkhah as-saniyah, kebangkitan. Allati yakunu ma'ahal ba'su, yaitu trompet kedua yang diiringi dengan kebangkitan. Insya Allah paham. Trompet ini. Oh ya? Trompet, gimana? Trompetnya itu trompet gimana, majaz? Oh iya. Tanya sama yang bikin itu mah. Saya mah nggak bikin. Gimana? Mau nanya? Kalau enggak saya beri jalan. Ya saya belum paham maksudnya trompet tuh, trompet ilustrasinya kayak gimana? Apakah suara yang memekakkan atau gimana gitu? Itu modal ilmu bertanya. Nah, itu. Ya. Sama dengan kasus-kasus yang lain. Allah punya tangan. Ini tangan sebenarnya apa? Tangan bagaimana? Sama dan sebangun.
Oh gitu. Iya. Ya. Apalagi itu kan gaib. Nggak bisa mau digiring ke satu pendapat. Gitu. Apa ujung-ujungnya kalau itu adalah gaib, wilayahnya iman. Sehingga berkenaan dengan itu tafsir-tafsir yang lain menjelaskan trompet yang tergambar pada bangsa saat ayat ini diturunkan. Tapi ketika kemudian bangsa sudah maju, teknologi modern segala macam, itu kan udah nggak diterima lagi. Nah itu dia. Sehingga diterangkan trompet itu kayak tanduk. Emang kayak begitu. Di suku aborigin umpamanya, pedalaman dan primitif yang lain, trompetnya kan menggunakan itu. Kalau kita bambu. Dulu belum ada pengeras suara di masjid, ada trompet besar sekali. Ya dah, mirip trompet yang di apa itu? Apa sih di band atau apa yang besar itu, di drum band juga. Kayak begitu, dipersilahkan untuk membayangkan. Ujung-ujungnya sampai pada kesimpulan nggak penting. Tapi secara substansial, trompet yang ada di setiap benak kita yang ada, dengan trompet yang dimaksud ditiup oleh Israfil, ada substansinya yang sama, suara. Oh ya itu maksudnya. Maka diterangkan, suaranya nanti memekakkan telinga. Ya. Ya, akhirnya nanti telinga siapa dulu gitu. Ya Allah a'lam bishawab. Kita teruskan. Yang penting ini trompet yang mengiringi kebangkitan. Bukan trompet yang mengiringi huru hara. Itu iza ja'atis sakhah. Wal murad biha as-sayhah. Nah ini dia. Dimaksud adalah teriakan allati tasumul azan li syiddatiha. Yang menulikkan, memekakkan telinga karena kerasnya. Udah kebayang insya Allah. Ya. Itu ada pertunjukan band luar biasa memekakkan. Tapi kan bagi yang bersangkutan itu menyenangkan. Jadi kayak begitu fenomenanya. Wusifat biha majazan. Tuh nih majaz. Digambarkan trompet itu biha, haknya kembali ke as-sokhoh. Dengan teriakan atau soyhah. Majazan. Tidak dalam artian sebenarnya. Kenapa? Li'annan nas yaskhawna laha. Sebab manusia yaskhawna bermakna yasma'una laha. Nggak ada yang nggak dengar. Nggak ada yang nggak dengar. Apalagi konteksnya trompet yang kedua. Itu yang di kuburan dengar. Di kuburan dengar aja apalagi kita. Nah, kemudian dihubungkan dengan info media sosial itu, medsos, ada suara di lautan ikan itu katanya. Allah a'lam itu benar apa enggak. Apalagi sekarang banyak informasi tipu-tipu gitu. Karena tujuan tertentu. Ya. Kayak wasakh ad-darbu bil hadid alal hadid. Sakh yaitu memukul besi dengan besi. Au bil asa ala syai. Atau dengan tongkat mukul sesuatu. Fayusma'u sautun syadid. Maka kedengaranlah suara keras. Suara nyaring, suara keras. Nyaring. Ya. Insya Allah nanti dalam rangka memvisualisasikan, merasakan, mendarah dagingkan suara ini, masing-masing kita coba di rumah. Bu-ibu tuh, Bu Tati di dapur, ada gidir, pukul yang kencang. Umpamanya. Maka kemudian
Setelah kita lakukan, kita simpulkan, ini mah nggak seberapa. Udah, pikiran melebar, dentuman yang paling keras, menggelegar, itu pun nggak seberapa dibanding dengan tiupan trompet malaikat Israfil, gitu kurang lebih. Nah, tapi Allah sudah memberikan terapi agar kita nggak mendengar sekeras itu, malah bahagia. Apa itu? Iman. Iman. Iya. Mudah-mudahan semuanya setuju. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Saat itu seseorang pada lari dari saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, listighalihi bisya'nihi. Karena saking sibuknya urusannya masing-masing. Bisa nggak kita membayangkan saat itu? Pak Yahya nih yang nampaknya udah 86 tahun. Iya. Bisa? Bisa. Bisa. Pak Edi bisa? Belum. Belum bisa. Membayangkan kondisi keadaan kiamat dalam konteks ini digambarkan satu sama lain lari. Bayangin doang, Pak Edi, bayangin doang. Bayangin doang, jangan takut-takut. Kalau Pak Jamal nggak usah ditanya, masih muda. Masih muda. Udah ngebayangin. Pertanyaan itu sebenarnya, saya mau ngajukan pertanyaan. Kita mampu membayangkan seolah persis paling tidak 90%. Kayak begitu bisa insya Allah. Pertanyaannya kenapa? Di sini udah dijawab. Sibuk dengan urusannya sendiri. Baru pertanyaan berikutnya. Urusannya sendiri yang dimaksud apa tuh? Rasa keimanan. Dia mikirin iman gitu. Sehingga nggak kenal anak. Nggak kenal istri. Itu. Lama yakdi ma amarah. Buat sebelumnya itu. Lama belum. Yakdi menunaikan ma amarah. Apa yang diperintah. Ya, mikirin dosa. Paham itu? Maka konteksnya itu dengan mengetuk saat itu yang pada sekarang ini kita nggak sadar, nggak tahu, banyak yang belum dilakukan. Pada saat itu nggak ada alasan, nggak sadar. Makanya disebut saking mengetuk. Karena saking mengetuk dan begitu banyak yang belum dilakukan perintah Allah, dia ngurusin itu aja, membuat yang lain nggak kepikiran. Kaos kaki ini. Tuh, iya. Kita teruskan. Ini ya Pak Jamal? Masih. Ini udah ganti ya. Musfirah mudhi'ah. Artinya bersinar. Mutahallilah. Sama bersinar. Mutahallilah, udah paham? Perlu dijelaskan apa enggak? Perlu. Kata dasarnya sama Pak dengan hilal. Ya. Hilal artinya apa? Hilal terbit. Ini udah kapan saya bilang hilal? Horizon, batas pandang. Hilal. Halal. Hilal. Itu mau pakai H. Oh iya. Apa itu? Hilal. Tanggal 1 Syawal itu ngelihat hilal.
Bulan sabit. Bulan sabit pun masih salah. Hah? Apa Ustaz? Tadi yang halaman sebelumnya Oh, iya. kelar Ustaz, yang liistighfari bisya'nihi lanjutannya sudah selesai. Tahu nih saya udah dikasih halaman ini. Ustaz. Lah makanya ngapa saya dikasih halaman ini nih. Jadi saya coba. Nah ini belum senang. Oh iya. Iya. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani karena dengan urusannya. Karena lagi walihi tuh ataf dari listighalihi karena sibuk maka tahu annahum lan fauna karena mereka itu yang disebutin anaknya, saudaranya, istrinya, ibunya, bapaknya, nggak usah pada hari kiamat sedang sakarat aja juga mulai nggak bermanfaat. Bisa menyetop sakarat yang bukan tadi itu. Ya, sakarat itu anak udah ribut waris itu bapaknya. Apalagi nanti pada hari kiamat. Ya, itu wa'il layan faunahu. Maka satu sama lain nggak pada kenal. Lari. Atau Pak Jamal ada problem kayak mulai alih. Dari slide, tapi saya pakainya pakai kitab yang di LBI. Oh, tapi saya Iya nih gimana? nggak dikasih ya Pak Jamalnya. Nah, ini udah. Nah, Pak Jamal Iya, Ustaz. enggak. Maksud saya nggak apa-apa. Ya, Hostnya Ustaz. dikasih saya aja. Iya, Ustaz. Ustaz bisa nampilin slide. Sudah bisa nampilin slide. Halo? Iya, Ustaz. Ustaz nampilin slide. Sudah. Pak Jamal masalahnya di mana? Oh. Halo, Ustaz. Halo? Ustaz. Halo, Ustaz. Ustaz. Anu masih ada gangguan sinyal. Iya, masih ada. Ustaz tampilin slide aja, Ustaz. Iya, masih ada. Ustaz tampilin slide aja, Ustaz. Oke, udah dikasih. Sudah saya izinin. Ini slide kedua. Sudah saya izinin. Oke, saya Ini slide kedua. Bandit slow. oke. Bisa. Sedang proses. Oke. Sudah bisa. Sudah bisa. Hah? Sudah diperboleh, Ustaz. Slide ke berapa? Sudah diperboleh, Ustaz. Tiga ya. Dari ketiga. Berboleh, Ustaz. Ini kan? Ya, 100%, Ustaz. Tampilan 100%. Ya, 100%, Ustaz. Tampilan 100%. Sudah. Ya. Pelayan faunahu. Karena tahu betul bahwa mereka yang disebutkan saudara-saudara itu nggak bermanfaat. Tidak bermanfaat luar biasa, bukan cuma ambil perhatian. Oke, kita teruskan. Walikulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu setiap orang sibuk dengan urusannya. Yauma idzin sya'nun yughnihi. Syaghala.
atau syaglun ya, bihi hal syaglun ya. Iya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, syaghala yashghulu syaglan. Au hal keadaan yakfihi fil ihtimamim bihi. Keadaan di mana dia cukup memberikan perhatian terhadap dirinya saja. Wa yashghaluhu anhi, dan keadaan yang lain membuatnya sibuk kepada dirinya. Tapi yang paling enak itu tadi listiqolih bisyanihi wa ilmihi bi annahum layan. Oke. Luwahidin binafsihi. Setiap orang sibuk dengan keadaannya. Yang memberikan petunjuk bahwa itu keadaan makna rohbah sangat menakutkan. Wal khauf sama sangat menakutkan. Wa yughnihi, dan membuatnya cukup dengan dirinya. Yusori, yang lain tadi termasuk anak, istri, suami, dan lain-lain. Ya, selesai. Ada tanya sebelum terus? Terusin dulu ya. Nah, ini dia. Ayatnya wujuhu yaumaidin musfirah. Musfirah mudi'ah. Mudi'ah bersinar. Hilal artinya bulan sabit. Pada mulanya hilal artinya bukan bulan sabit. Pada mulanya artinya hilal bersuara keras menunjukkan gembira. Mana dia bersuara keras? Tuh lihat. Kalau dalam hujan iluna bersuara keras membaca kok kemudian menjadi bulan sabit, pemandangan paling indah yang ditunggu oleh bangsa Arab pada saat itu purnama. Bulan purnama nggak mungkin muncul kecuali setelah hilal. Maka ketika hilal musfirah artinya mudi'ah, mutahallilah. Maka di sini diartikan mutahallilah gembira karena bersorak-sorak. Itu proses pemaknaan bahasa. Musyriqah. Minal musyrikah, berseri-seri, minal bisri, karena ada kabar gembira. Iya, bisri. Mustafa. Mustafa artinya pilihan, bisri kegembiraan. Sudah kebayang itu? Seperti tadi yang saya katakan, Mufasir memberi tema walul qiyamah. Itu bagi mereka. Bagi orang beriman, kabar gembira. Karena akan segera bertemu dengan hari akhir. Surga. Oke, kita teruskan. Yuqalu isfarras subhu. Menguning. Menguning artinya udah mulai terang. Menguning. Mulai tapaan subuh. Kapan? Iza adho'a. Apabila udah mulai bersinar. Tuh bersinar. Saya beri ilustrasi. Haji udah selesai.
kegembiraan mau berangkat pulang ke tanah air sudah dirasakan. Jadwal kepulangan jam 7 pagi atau jam 8 lah katakan. Saking nunggu pagi, saking gembiranya apa nggak bisa tidur. Maka wajah saat itu disebut musfirah. Maka terus datang paginya. Seneng apa enggak? Pagi belum datang saja udah disambut. Udah pada berkemas apa belum? Hah? Udah. Ini sorry. Berkemas. Tuh kayak begitu. Maka ini gembira. Farihah. Sama gembira. Bima tara minan na'im. Karena dia taruh wajah fa'ilnya hiya kembali wujuh. Wajah-wajah pada saat itu taruh melihat. Bukan cuma akan melihat, tapi bisa jadi sedang melihat. An-naghah itu apa namanya? Majaz mursal. Innal abrara lafi na'im. Na'im itu jannah. Maka dari situ disimpulkan surga itu bisa jadi physically dan bisa jadi juga non fisik. Siapa tuh yang begitu, yang musfirah? Wahumul mu'minun. Mereka yang beriman pada jangan cuma dengar doang. Paham maksudnya? Paham bang enggak? Pak Yahya ini mana sih? Habis dengar begini jangan cuma dengar doang. Paham? Iya. Hah? Terus diamalin. Harus diamalin. Amin ya Allah. Oke. Kita teruskan. Ghobaroh. Amalin. Gubar. Terus apa bacanya itu? Ghobaroh itu gubar artinya debu. Bukan ka. Kuduroh. Kuduroh dari kadar. Kadar artinya kotor. Muka berdebu. Kotor. Siapa itu? Wahumul kafirun. Mereka orang-orang kafir. Yang gembira dengan kemungkarannya. Waktu di dunia. Luar biasa itu. Ya, merasa mengalahkan Islam. Mereka pesta. Nanti mereka pesta dengan azab. Tarhaquha ay tagshaha. Tarhaku ayatnya tagsha. Tagsha artinya menutup. Mukanya ketutup debu. Kotaroh artinya sawan. Hitam. Wazulumah. Hitam. Kadukhon. Apa dukhon? Asap. Wahia dukhon. Dukhon. Asap. Pada konteks tertentu ya wahia dukhon ayat itu gas. Ulaika ashabu hadhil halah. Yang punya keadaan kayak begini humul kafaratul fajarah. Mereka adalah yang sangat ingkar, sangat durhaka. Kayak apa gambarannya itu? Sangat al-jami'un baina anwa'il kufri. Yang terhimpun dalam diri mereka berbagai macam keingkaran. Ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad, ingkar kepada kitab suci. Bukan cuma ingkar, ingkarnya plus. Apa itu ngelawan? Ngelawannya juga plus nantang.
Nantangnya juga plus menganggap Allah tak mampu memberi kebangkitan. Dianggap Allah itu tidak ada. Mana Tuhanmu? Coba minta tolong. Kayak begitu kan? Dalam kurung inkar wujudillah. Tuh. Au inkar wahdaniyatihi. Ingkar terhadap eksistensi Allah. Dan ingkar terhadap keesaannya. Wal fujur tuh isyan, durhaka. Wal khuruj an hududillah, keluar batas. Keluar batas, orang nggak berdosa ditembak umpamanya. Tuh, selesai. Al munasabah. Nasabah ya hubungan ya. Relasi. Ba'da bayani ni'amillah ta'ala fi nafsil insan wa fil afaq. Setelah Allah menjelaskan pemberiannya, nikmat itu pemberiannya. Nikmatnya. Di dalam diri manusia dan di alam semesta, jagat raya. Wa iqamil adillah wal barahin biha. Dan menunjukkan bukti serta dalil ala kamali kudratillah atas kesempurnaan kudratnya alal bangsi untuk membangkitkan wa kulli syai' dan apa saja abanallah nih jawab abana ba'do ahwalil qiyamah. Allah menjelaskan apa? Hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Sampai sini. Sebelumnya Allah menjelaskan tentang kedikdayaannya menciptakan alam semesta, termasuk menciptakan manusia. Ya, dari nutfah dan faqaddara dan seterusnya. Itu dia yang dimaksud ba'da bayani ni'amillahi ta'ala fi nafsil insan wa fil afaq wa iqamatil adillah al barahin biha ala kamali qudratillahi azza wa jalla alal ba'si wa kulli syai' abana. Tuh gitu. Menjelaskan tuh masuk ayat 33. Menjelaskan apa? Sebagian. Tuh baru sebagian hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Allati tamla'un nafsa khaufan, yang memenuhi rasa takut pada diri manusia. Warahbah. Sama rahbah rasa takut. Udah kebayang belum rasa takut rahbah? Rahbah itu pada mulai artinya teror. Teror itu kan sebenarnya memberi rasa takut. Teror itu ada dalam Al-Quran dari kata rohaba. Rohaba lari takut. Pokoknya ayatnya ayat jihad lagi itu teror. Wa'iddu mastata'tum min qawwah waribatil khail. Persiapkan yang kalian mampu segala bentuk kekuatan dalam menghadapi musuh. Waribatil khail. Dan kuda-kuda yang ditambat, diikat, dipelihara. Kuda dipelihara jauh lebih berkualitas karena makannya saja diatur, makannya saja bergizi. Itu maksudnya. Bukan kuda liar. Kuda liar ada yang dimakan, enggak. Lihat tuh sapi karapan di Madura, makannya jauh lebih hebat ketimbang yang punya. Madunya, jamuknya. Apa fungsinya semua itu? Turhibu nabihi aduwakum wa aduwallah. Fungsinya cuma nakut-nakutin. Cuma nakut-nakutin jangan dipahami secara harfiah. Artinya yang memberikan kemenangan sebuah pertempuran itu bukan senjata. Tapi Allah. Coba lihat perang Badar. 3 kali lipat itu musuh.
Coba kemerdekaan Indonesia, bambu runcing lawan tank, pesawat tempur selaras panjang, menang bambu runcing. Itu turhibun. Nah, positif sekali. Irhab itu. Akhirnya perkembangan bahasa teror itu, nah, maka bahasanya disebut irhab. Fariqul irhab. Kelompok teroris. Yurhibun. Emang begitu fungsi dasarnya. Kalau umpamanya Islam secara internasional itu ditekan, di segala macam itu, siapa yang menekan itu yang dihajar. Supaya pada takut. Persoalannya mereka lebih gagah. Bukan tambah takut. Malah yang memberi ancaman teror itu menjadi kalang kabut. Itu kalau. Liyakuna dzalika mudda'at ila ta'ammul. Agar semua yang diuraikan menunjukkan kedikdayaan, kemudian menyampaikan hal-hal yang menakutkan tentang pada hari kiamat, mudda'at merupakan faktor pendorong ila ta'ammul untuk memberikan perhatian dalail, ada bukti-bukti adanya kiamat, adanya kedikdayaan Allah sekaligus keesaan. Nah, itu diperhatikan. Wal iman biha, lalu diimani. Wal i'rad, lalu berpaling dari kekufuran. Wa illa tarkit takabur, lalu tidak lagi sombong. Ya, sombong. Nggak ada kejahatan sekecil apapun disembunyikan serapat apapun. Allah pasti tahu. Maka nanti akan diungkap. Itu kemudian yang mendorong untuk ta'amul. Ila tarkil takabur ala nas. Jangan sombong. Wa ila izharit tawadhu' ila kulli ahad. Justru sebaliknya akan memunculkan sifat rendah hati kepada seseorang. Nah, tapi lagi-lagi sunnatullah juga berkata, kesombongan satu melahirkan kesombongan dua. Ya, terus itu juga sunnatullah. Kenapa? Karena dia nggak mau pada sadar, nggak mau mengambil pelajaran, ta'ammul. Oke, berikutnya. Wan nas fi dzalikal mauqif fariqan. Manusia pada posisi manusia pada hari kiamat itu maksudnya ada dua kelompok fariqan. Ada bahagia di surga, yaitu orang yang beriman. Wal asqiya, orang-orang yang sengsara, tersiksa, duka, yaitu mereka yang kafir. Cuma dua itu. Wal fariqul awal, kelompok pertama yang suada dhahik mustabsyir, tersenyum, bergembira. Ya. Sebab kalau saya artikan tertawa, nanti konotasinya berbeda. Pada ngakak lah ini. Tapi cukup tersenyum, gembira. Wa huwa man amana billahi wa rusulih. Itu mereka orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa ata'a ma amarallahu bihi, dan taat kepada apa yang diperintahkan Allah. Wal fariqus tsani abis mutakaddir. Kelompok kedua yaitu yang cemberut, masam, mutakaddir dari kadar, kotor. Maksudnya ya tadi muram ya. Ta'lu wajhuhul ghabaratu wa tarhaquhu. Di wajahnya penuh debu. Ini kan kinayah. Ya. Wa tarhaqul qatarah. Ditutup, tarhaq taksha. Al-qatarah hitam. Siapa itu? Wa huwal ladzi ankara wujudallah. Dialah orang yang mengingkari adanya Allah dan esanya.
wa a'rada dan berpaling an qabul ma ja'at bihi Rasulullah, berpaling untuk menerima yang dibawa oleh Rasul Allah. Qala al-Qurtubi lamma zakara amrul ma'as zakara amrul ma'ad. Imam Qurtubi memberi komentar, ketika Allah menyebut persoalan hidup, maka dia menyebut juga persoalan pulang, kembali ke akhirat maksudnya. Apa maksudnya? Liyatazawwadu lahu bil a'malis salihah. Agar mereka sadar kemudian memperbanyak bekal dengan amal-amal saleh. Wabil infaq mimman tanna bihi alaihim. Lalu berinfak mimma minna sebagian. Apa namanya? Imtan nabihi yang Allah berikan alaihim kepada mereka. Iya, ada lagi nggak? Oh, ada masih. Baru tafsirnya. At-tafsir wal bayan. Sebentar saya. Tanya dulu dikit Pak Yai. Boleh. Bola dunia kita ini kan hanya sebesar biji kacang hijau di antara galaksi, miliaran galaksi. Adakah indikasi bahwa kiamat itu bukan hanya dunia kita ini saja, tapi seluruh susunan bima galaksi dan seisinya yang miliaran planet-planet yang jauh lebih besar daripada bumi? Ada indikasinya nggak Pak Yai? Bukan indikasi, emang informasinya. Seluruhnya jadinya? Emang informasinya bukan begitu. Oh gitu? Iya. Kan bintang pada jatuh. Udah nggak berfungsi semua aturan atau sunnatullah, dicabut semuanya. Bergesekan, bertabrakan. Coba bayangkan dahsyat kalau bumi doang mah. Matahari enggak. Malah lebih susah ngebayanginnya kiamat. Matahari kan banyak tuh, ada ratusan menurut terakhir Hubble itu. Matahari udah pada tutup. Iya. Banyak. Iya. Diganti sama Marangi. Itu mah standar. Jadi semua Pak Yai, galaksi semua yang miliaran jumlahnya itu, semua hancur. Nah, jadi kiamat kehidupan itu, kehidupan kan bukan cuma di bumi. Maka Allah menyebutnya dunia. Kalau dunia sama bumi sama beda? Beda. Nah, itu dia. Dunia. Jadi semuanya. Ya. Udah gitu habis tuh. Galaksi semua habis, tinggal alam akhirat aja. Semua yang sifatnya fisik habis, yang sifatnya fisik betul habis. Oh gitu. Cuma persoalannya mau pakai versi teologi yang mana? Kalau versi teologi yang lain sama berdasarkan Al-Quran juga. Cuma bumi yang diganti. Iya. Yauma tubaddalul ardu. Iya. Ghairal ardi. Iya. Buminya ini cuma diganti. Nah, iya. Kan akhirnya itu semuanya sampai kepada kesimpulan nggak penting. Beberapa indikasi siksa Allah yang bahwa dia informasikan nanti bumi diganti, itu kemarin ketika gempa di Palu, ketika di manalah daerah sana itu, akhirnya satu kampung hilang jadi lumpur, terbenam ke dalam. Kan Al-Quran udah menyebutkan itu. Nah, kalau itu voltasenya dilipat gandakan,
Maka itu teori kiamat menurut mereka. Dulu pernah saya bilang, pernah migrain. Terus di atas migrain apalagi itu? Migrain mengecil. Apa? Bu Rina tahu sekali itu. Yang bangku meja pada terbalik semuanya. Kiamat kayak begitu. Merata semuanya. Lalu voltasenya digedein 1.000.000 kali lipat kah umpamanya. Udah. Terus pas sadar udah beda lagi buminya. Nah itu kan yang kayak begitu nggak penting. Kita lebih melihat kepada Al-Quran. Mudah-mudahan semua informasi Al-Quran tentang kiamat ini berfungsi. Atau ya menjadi berfungsi. Apa itu fungsinya? Mengetuk. Sesuai dengan namanya, diberi nama dengan As-Sokhoh, At-Tomah, Al-Qari'ah, At-Toriq, mengetuk. Ya itu yang terpenting. Ustadz boleh tanya nggak Ustadz? Oh boleh. Silakan. Bu siapa nih? Luani. Luani. Bu Keruani. Ibu. Terus yang jelas apa? Yang pasti saya jadi salah. Ibu Hilwani Ustadz. Hilwani. Pasti iya. Iya silakan. Ustadz, saya belum pernah mendapat jelasan tentang surat Al-Adiyat. Ustadz, mumpung masih ada Ustadz nih, Ustadz saya meminta penjelasan dari Ustadz. Di situ kan dikatakan wal adiyati dobah itu kan kalau di harfiahnya demi kuda perang yang berlari kencang. Iya. Itu fungsinya itu seperti apa ya Ustadz? Kalau misalkan wal asri gitu, saya bisa memahaminya Ustadz demi waktu masa gitu yang itu penting gitu. Kalau demi kuda perang yang berlari kencang itu seperti apa ya Ustadz manfaatnya Ustadz? Oh luar biasa ini belum sampai aja udah ditanya. Mumpung ada kesempatan Ustadz. Adiyat, ada yadu lompat. Adiyat baru dimaksud kuda berlari kencang saat perang. Tanah yang dipijak batu, bahkan bebukitan gunung-gunung. Mampu menembus semua rintangan itu sampai kelihatan mempercikan api karena benturan batu dan kakinya yang terbungkus besi. Pertanyaannya, itu kuasa siapa? Apa kuda sendiri yang punya tenaga gitu. Kayak begitu? Oh, iya. Itu enggak ada satu potong seujung kuku, seujung rambut pun yang enggak ada intervensi Allah, enggak lepas dari pikiran seorang mukmin lalu mengkaitkannya dengan kuasa Allah. Apalagi terus meraih kemenangan. Itu kuda taat lagi, suruh serang dia serang, suruh berhenti dia berhenti. Itu yang dimaksud sakhara. Allah tundukkan itu. Coba kalau kudanya nggak mau. Kudanya nggak mau suruh narik delman. Delman terbalik apa enggak? Nah, di dalamnya ada Bu Helwani. Tumpah gitu. Tega banget Ustaz. Ya, tumpah. Nah, kemudian Allah bersumpah dengan menyebut itu. Ya. Yang disebut ciptaannya dan konkret agar bisa dicerna oleh manusia, padahal yang mau ditunjukkan adalah kekuasaannya. Siapa yang bisa bikin? Jadi jangankan itu seekor anak ikan pas terus beranak langsung bisa berenang. Di situ ada kekuasaan Allah apa enggak? Kayak begitu. Apalagi kemudian terkait kekuasaan Allah pada ciptaan itu. Di diri kamu ada kuping, bukan cuma kuping, tapi ada potensi mendengar. Ada lidah, bisa mencicipi mana asin, mana asam, mana manis, mana kurang lebih begitu. Nah, itu dijadikan sumpahnya.
benar-benar kamu ini terlalu masih nggak percaya sama aku kan umpamanya begitu. Masih nggak percaya juga, kan itu terlalu. Pak ya dengar? Ya, paham Ustadz. Jadi Ya, intinya tentang kekuasaan Tidur. Allah ya Ustadz, paham ya. Ini intinya tentang kekuasaan Allah ya Ustadz ya. Benar, Ibu. Kekuasaan Allah itu nggak kelihatan, yang ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya yang terbaca tertulis Allah a'lam bishawab. Iya. Iya. Makasih Ustadz. Habis ya. Sama. Nih, sekarang tafsir. Faiza ja'atis sakhah ay iza ja'atil qiyamah. Udah gampangnya begitu. Apabila datang kiamat. Ja'a fi'il madi. Udah datang belum? Belum. Kalau belum datang apa? Ja'at fi'il madi. pasti Nah, datang. baru ilmu ma'ani berbicara. Pasti datang. Itu pasti. Oleh karena itu doa yang paling mustajab itu yang pakai fi'il madi, bukan fi'il amr. Jangan kesan nyuruh dong sama Allah. Walaupun nggak salah. Ausaihah yaumil qiyamah. Atau saihah teriakan hari kiamat. Nah, ini suara. Allati tasukhul azan. Uzun, bukan azan, uzun. Yang memekakkan telinga. Aitu simmuha. Falatusma. Kemudian dia nggak kedengaran. Wasakhah ismun min asma'il qiyamah. Sakhah adalah nama, salah satu nama hari kiamat. Azzamahullah wa hadzara ibadahu. Dicari kosakata yang membuat manusia takut. Itu namanya azam. Besar. Kita juga ada berita sepele, giliran menguntungkan, dibesarkan tuh berita. Ketika merugikan, dikecilkan. Sesuai dengan besarkan, maka daya dobrak untuk memberikan kesadarannya itu menjadi lebih efektif. Itu maksudnya azam, bukan menghormati. Wahadzara ibadah, dan mengingatkan hamba. Kalau Al-Baghawi, Imam Baghawi ada dalam tafsirnya Al-Baghawi, itu suara teriakan hari kiamat. Nah, ini namanya idhofah dzarfiyah. Teriakan pada hari kiamat, gitu maksudnya. Bukan hari kiamat berteriak. Paham? Budaya kita juga rumah makan, rumah tempat makan. Makan bidzalika li'annaha tasukhul asma. Kiamat dinamai as-sokhoh karena kiamat memang memekakkan pendengaran. Watasumul azan lisiddatiha, memekakkan telinga karena kerasnya. Aida tasummuha, artinya melampaui keras suaranya sampai memekakkan telinga. Wa qala Ibnu Jarir la'allahu
ismun lin nafkhah fis sur. Menurut Ibnu Jarism, nama apa nafkhah tiupan? Tiupan apa? Sur, trompet. Oke. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih ay idza jazza aqaribihi. Saat itu manusia melihat kerabatnya yang paling dimuliakan. Wa akhassuhum ladaihi, yang paling spesial baginya. Wa aulah nih lidi wa aulah wa hormati, warofah disayang, wal ataf sama disayang. Siapa itu? Min akhin, saudara. Umin, ibu. Abin, bapak. Zaujah, istri. Walad, anak. Wa yafirru minhum, lalu orang itu lari dari mereka. Wa yabta', karena sesuatu yang menakutkan pada kiamat itu azim, besar, lebih besar dari rasa sayang kepada anak saudara, lebih besar dari rasa cinta yang dia miliki kepada mereka. Wal khatbu jalil, yang menakutkan, jalil, besar. Walikulli imri'in minhum yawma idzin halun. Sementara bagi setiap orang pada waktu itu punya keadaan, au syughlun boleh, syaglun boleh, yasghaluhu dari mengurus orang-orang dekatnya, wa yusarrifuhu minhum, dan memalingkan mereka, memalingkannya dari mereka maksudnya. Wa yafirru anhum, dan lari. Kenapa? Hazaron, takut. Mereka meminta iyahu, kepadanya, bisyai'in yahumuhu, dengan sesuatu yang dia sendiri butuh kepada sesuatu itu. Sampai sini dulu. Bapak anak, bapak istri, hubungannya maksudnya tuh yang tadi disebutin. Anak, bapak, dan lari juga pada hari kiamat. Kenapa? Takut. Takut apa? Kalau antara si bapak sama anak, si bapak jauh melarikan diri dari anaknya, takut. Takut si anak minta. Lah, si anak juga lari dari bapaknya. Kenapa? Takut. Si bapak meminta sesuatu. Di mana sesuatu yang diminta oleh si bapak, tuh anak juga butuh. Coba bayangkan. Udah, tinggal dianalogikan antara suami sama istri. Antara istri sama suami. Coba bayangkan. Itu dia maksud. Coba bayangkan. Nah, bagaimana terhindar dari itu? Nah, kan udah dipesan jauh-jauh hari bagaimana kewajiban seorang ayah, ibu kepada anak. Bagaimana kewajiban seorang anak kepada ayah, ibu.
Setelah itu secara proporsional diberikan, kan tak berlaku bagi yang mukmin sama mukmin, lari sono lari sini lari sono lari sini, enggak berlaku. Itu berlaku kan bagi mereka yang enggak apa namanya, banyak menjalankan atau melakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Iya, tariknya agar mereka nggak pada ngelihat kekerasan, kedukaan, apa yang sedang dialami masing-masing. Biasa kita di dunia juga gitu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau saya lagi booking, apa yang nggak ada yang enggak tuh. Sana kalau ditanya, enggak, ada lagi main ke rumah saudaranya, umpamanya. Ya begitu. Pada saat yang sama, si A yang ditakutin mengetahui urusan pribadinya membuat dia tinggal, dia juga begitu juga. Minggat, tempat minggatnya sama, udah ketemu lah, kamu di sini, aku di sini. Kan lucu itu. Ya Allah alam besar. Oke, kalau kita sekarang mengalami ini kiamat sekarang ini, kan di sini digambarkan berlari tidak mengenal satu sama yang lain. Itu sebaiknya kita itu berserah diri, zikir aja atau gimana itu? Karena kan percuma lari juga. Kapan? Ya umumnya sekarang nih kejadian nih kita udah kejadian apa sebelum kejadian? Lagi pas kejadian. Lagi udah ditutup semua, lagi pas kejadian, ngapain mau zikir? Hah? Daripada lari-larian, daripada nggak kenal. Masjid penuh orang. Jadi bayarnya kaki kanan di dunia kiamat. Iya. Coba pikirannya diposisikan. Tadi kan daripada larian mendingan zikir. Pertanyaannya, pas menyebut daripada larian itu posisi pikiran di kiamat. Pas nyebut zikir di dunia, kan jadi problem. Saya ya, maksudnya kita ngalamin kan emang kiamatnya sekarang. Emang saya udah nggak punya kerjaan lagi apa? Kondisi sekarang maksudnya kali ya. Maksudnya kiamatnya sekarang kita ngalamin nih, lagi belajar gini, tahu-tahu mau sekarang, mau besok, mau kapan aja, tapi posisi pikiran berarti sudah kiamat. Ya udah selesai. Makanya tadi pertanyaan saya pas zikir, usulannya, zikirnya kapan? Daripada larian kan indikasi lagi kiamat. Nah, kemudian juga harus dipahami, lari jangan dibayangkan kayak model kita lari-larian dari apa itu karena memberikan informasi tentang kedahsyatan kiamat. Apalagi dalam ayat yang lain, kedahsyatannya bukan sekedar lari. Bagaimana mau zikir?
itu yang lagi nyusui si ibu ngalamin ini, ngalamin. Hah? Terus kita mesti ngapain? Kalau kita ngalamin pas lagi belajar gini jedur. Bu, Iya. ya ngapain terus? Nah, ini menarik pertanyaan Pak Yahya. Harus sadar sesadar-sadarnya gambaran itu diberikan. Maksudnya itu orang-orang kafir. Tadi kan udah beda orang beriman masih kayak begitu. Ini kayaknya kurang infak kayaknya. Awal kita lama-lama ya teriak Pak Edi. Iya. Apalagi nih gambar durian nongol lagi. Hah? Saya kira Pak baik Yahya, ya, Pak. anaknya anak indah abdi yaumal qiyamah. Iya. Memberikan jangan sombong gitu yang dimaksud Pak Yahya. Iya. Lagi siapa yang mau sombong? Mau sombong sama siapa? Ada yang lain silakan. Nggak ada. Mana ini tadi sampai di mana ini? Ibnu Jarir sudah. Gua qauluhu ta'ala. Atau sebelumnya mundur. Wali Allah ya ma huwa fihi min syiddah. Dia lari agar yang lari itu maksudnya bisa menghindar dari sesuatu kedukaan yang sedang menimpanya. Min syiddah. Apa maksudnya? Insyaallah terbayang. Wa huwa qouli ta'ala, seperti diterangkan dalam firman Allah, yaumala yughni maulan an maula syai'an, maula an maula syai'an walahum yunsurun. Yughni an adalah itu hari di mana seorang tidak butuh sedikit pun kepada tuannya. Sebaliknya, seorang tuan tidak butuh sedikit pun kepada budaknya. Walahum yunsurun. Dalam kondisi kayak begitu pun mereka tidak akan ditolong. Wa qauluhu subhanahu wala yus'alu hamimun wala yus'amimun hamima. Hamim artinya teman dekat. Padahal saya juga hamim. Ya. Mas itu kemarin la yadukuna fiha barda wala syaraba illa hamim. Tuh. Hamim pada mulanya artinya panas. Keakraban yang luar biasa tinggi itu keakraban yang hamim, panas. Kalau diartikan dengan bahasa Indonesia dengan apa adanya yaitu panas, maka konotasinya berbeda. Akhirnya diperhalus. Persahabatan yang hangat. Diartikan harah, as-sadaqah, pertemanan. Harah yang hangat. Al-istiqbal, al-har, sambutan yang hangat. Nah, ada persahabatan, pertemanan yang luar biasa sahabatnya itu, maka disebut hamim. Nanti dari kiamat, siapapun dekatnya, itu dia nggak bisa bertanya. Nggak mungkin bisa bertanya, menanyakan. Di mana si A? Itu teman dekat saya. Di mana si B? Nah, udah jauh kemungkinan. Semuanya kayak begitu dahsyatnya tentang
ahwalul qiyamah. Dan kedahsyatan ahwalul qiyamah yang mengerikan, menakutkan itu akan seperti itu sih maksudnya. Oke, ada lagi yang lain? Ini udah ya. Ini. Wal muradu annal ladzina kanal mar'u fi darid dunya yafirru ilaihim wa yastajiru bihim fa innahu yafirru minhum fi daril akhirah. Maksudnya tuh nanti tuh yang tadi ditanya. Mereka-mereka di mana pada waktu kehidupan dunia orang pada lari menghampirinya, mendekatinya, wa yastajiru dan mendekat jadi tetangganya, maka pada hari akhirat kiamat justru lari darinya. Paham insyaallah. Wa faidatut tartib wadhihah. Maksud urutan penyebutan yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani wa itu diurut tuh. Apa maksudnya? Wahiyal firar minal dari orang yang paling jauh, wal yaitu saudara. Kemudian min abawain ketimbang saudara. Summa minaz zaujah wal walad. Kemudian dari istri dan anak. Min semuanya diurut kayak begitu tertibnya min qabilit taraqi ilal ahab adatan wal akrab. Ini dari sudut pandang urutan pada umumnya. Pada umumnya. Paham? Dan yang lebih dekat. Wa qala Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari berkomentar, bada'a bil Allah memulainya dengan yauma yafirrul mar'u min akhi summal bil abawain wa ummihi wa abi. Kenapa? Li'annahuma aqrab minhu. Sebab keduanya itu paling dekat atau lebih dekat kepadanya, kepada seseorang. Summa sahabah, kemudian sahabat. Wal banin, dan anak-anak. Li'annahum aqrab wa ahab. Karena mereka ini lebih dekat dan lebih dicintai. Ka'annahu qala, seolah Allah berkata, yafirru min akhi. Seseorang lari dari saudaranya, bal min abawai, bahkan dari kedua orang tuanya. Bal min sahibatihi wa bani, bahkan dari istrinya dan anak-anaknya. Itu maksudnya nih, jadi tambah jelas. Wa ayyadahu ar-Razi fihi hadza. Lalu ini diperkuat oleh Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam hal ini. Ini yang menarik teringat dalam pikiran saya, sebenarnya Az-Zamakhsyari dengan Ar-Razi itu dalam tanda petik musuhan. Dalam tanda petik. Az-Zamakhsyari Mu'tazilah. Ar-Razi itu Sunni. Itu Sunni. Maka ketika ada ayat ditafsirkan oleh Az-Zamakhsyari dianggap melenceng, nah itu dibantah keras oleh Imam Ar-Razi. Allahu a'lam bishawab. Oh, banyak ya? Oh, tinggal dikit lagi nih.
Berikutnya wa aqaban Nazam. Nazam ini juga tokoh Mu'tazilah, An-Nisaburi fi Ghara'ibil Quran, di dalam bukunya Ghara'ibil Quran, ala dzalika faqala. Aqaba artinya mengomentari. Faqala hadzal qawlu yastalzimu an takuna as-sahabah aqrab wa ahabba minal abawain. Kalau kayak begitu tuh maknanya tadi, maka logikanya gitu kata An-Nazam. Antakuna sahibah, istri harus lebih dekat dan lebih dicintai ketimbang kedua orang tua. Wala'allahu khilafal aql wasyar. Dan itu berselisih, berbeda dengan akal sehat dan syariat. Paham sampai sini? Ini beberapa komentar mufassir tentang urutan min wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Itu urutannya lagi perdebatkan. Siapa di antara mereka yang paling dekat, paling dicintai oleh seseorang? Itu saja. Kalau menurut Zamakhsyari, ya kedua orang tua paling dekat. Wal aswab ayyuqal, yang lebih benar harus dikatakan arada ayyazkur ba'du man huwa motif bil mar'i fid dunya min aqaribihi fi tarafai su'ud wan nuzul. Fabada'a bi tarfis su'ud li'anna taqdimal asli aula min taqdimil far'i. Saya ulangi bacanya ya, pelan-pelan. Wal aswab ayyuqal, yang lebih benar sejatinya dikatakan arada ayyazkura ba'da man huwa matyab. Oh, matyab. Iya, ini kayaknya matyab dari topa. Bil mar'i fid dunya. Yang lebih benar sejatinya Allah bilang atau menyian orang paling merupakan dia dekat, yaitu aqoribihi, kerabatnya. Fi tarafai su'ud, tarafai dua tepi, su'ud ke atas, wan nuzul ke bawah, dua ke atas, dua ke bawah. Itu yang paling dekat sejatinya. Ke atas ibu bapak, ke bawah saudara sama anak gitu. Fabada'a bitarfis su'ud, maka kemudian Al-Quran memulai dengan menyebut jalur ke atas, taraf ujung. Yaitu dua orang tua. Li'anna taqdimul as, sebab lebih mengedepankan akar, aula, lebih utama. Min taqdimil far, ketimbang mendahulukan atau mengedepankan cabang. Ke atas itu orang tua, itu kan akar. Sementara kalau ke bawah itu kan cabang. Zakara awalan fi kullim minat tarafain. Maka Allah menyebut pertama kali fi kullim minat tarafain, setiap dua tepi, baik ke atas maupun ke bawah, man huwa ma'ahu fi darajatin wahidah. Menyebut orang yang sederajat dengannya. Siapa itu? Wa huwal akhfil awal. Tuh, ya firrul mar'u bih. Wasahibah fisani. Dan sahibah itu yang kedua.
ala anna wujudal banin, bahwa keberadaan anak-anak mauquf, amat bergantung, ala wujudis sahibah, adanya istri. Fakanat bitakdim aula, karena itu didahulukan itu lama. Kasyaf jilid 3 halaman 300. Tafsir Ar-Razi itu Ghara'ibil Quran jilid 30 halaman 30. Ya, tambahan info aja. Berikutnya, annal firor al yes, bahwa lari. Kenapa Pak Jamal? Abang Pak Jamal ngomong. bikinnya pakai PDF, tinggal klik-klik. Ayo ngobrol dengan yang lain, Pak Yai. Oh, maaf ya. Iya. Yang dimaksud lari yaitu imam bisa nihaula. Tuh ini tadi tuh. Yang apa namanya? Sempat muncul Pak Yahya. Dimaksud lari adalah Tapi abang bikinin buat Kiki dari kilat sedikit abang perhatian, namanya ntar abang ganti. Nama berkurangnya perhatian ya. terhadap mereka-mereka. Bidalil qaulihi, Mau tulisan tangan atau dengan dalil firman-Nya, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu. Setiap apa baru selesai kan itu kan ambil online Pak Satigi juga ini. Masing-masing. Ayyusarrifuhu wa yasudduhu an qarabatihi. Artinya urusan itu memalingkannya dan menghalanginya Ya terserah Kiki kalau abang ngasih dari sahabat yang disebutkan tadi. Ya, enggak apa-apa itu. Nah, itu ada Al-Quran Al-Makan As-Sabiq. Bin ya. Iya, nanti abang kasih nama ganti. Wa Ibnu Hatim wan Nasa'i wa Turmuzi an Ibnu Abbas. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Hatim An-Nasa'i, Turmuzi dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, kalian nanti dibangkitkan di akhirat hufat. Oh, masih ada di Hufat rumah nggak ini, pakai apa-apa. dalam masjid. Urat telanjang, musat kaki jalan. Kurla juga nggak pakai sepotong kain pun. Ai ghairu muhtawanin. Sebentar. Ghair mahtunin. Artinya tidak dikhitan. Khitan. Qala faqalat zaujatuh. Kemudian istrinya pada nanya, "Ya Rasulullah, nanzuru au yara ba'duna aurata ba'd." Oh, kalau begitu kita ngelihat dan satu sama lain ngelihat aurat yang lain. Qala likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang punya urusan sehingga dia cukup mengurusi urusannya saja, nggak ngelihat walaupun dibangkitkan telanjang. Au qala ma asghalahu anin nazri. Artinya alangkah sibuknya setiap orang sehingga tidak bisa ngelihat satu sama lain. Ini penjelasan dari yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Telanjang di sini juga majas, Pak Yai. Artinya kita bukan menyembunyikan lagi ya. Kalau ini mah beneran telanjang. Hah? Beneran telanjang. Fisik. Iya. Bukan Fisik.
bukan kita tidak bisa menyembunyikan dosa lagi, semuanya serba transparan, serba terlihat. Enggak, dilihat hadisnya ini. Ya Rasulullah, tuh istrinya nanya, kalau begitu nanti satu sama lain saling ngelihat aurat. Telanjang hakiki kan? Enggak, jawab Nabi. Dalam rangka menjelaskan yauma idzin kullu mri'in likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih, tuh. Enggak. Kayak begitu gambarannya. Iya. Saya pikir aurat di sini bukan aurat fisik, tapi aurat aib, salah dan dosa. Nggak bisa mikirin lagi. Si A nggak ngelihat dosa si B, orang sibuk sama dosanya. Nah itu maksud saya. Paham? Iya. Itu mah yang nggak ditanya. Nggak ditanya. Yang ditanya adalah aurat fisiknya. Oh. Gitu. Ngapain ngurusin mau ngelihat dosa orang lain? Orang dia sibuk sama dosa sendirinya. Iya, saya pikir begitu. Tuh, gitu. Iya. Summa zakarallahu ta'ala ahwalan nas hina izin. Kemudian Allah menyebut keadaan manusia pada waktu itu, wan kisa mahum, keterbagian mereka. Fidzalikal yaum, pada hari itu, ila su'ada wa ashqiya. Tuh ini dia. Pegangan kuat kita. Ada yang bahagia, ada yang sengsara. Waqala wasifan as-su'ada. Maka Allah kemudian berkata menggambarkan orang-orang yang bahagia. Awalan wujuhu yaumaidin musfirah. Wajah-wajah pada saat itu berseri. Dhahikah, tersenyum, mustabsyirah, gembira. Ai yakunun nas hunalika fariqain. Manusia pada saat itu ada dua kelompok. Wujuh mutahallilah, gembira, musyrikoh, berseri, mudiah, bersinar. Ya annahum qad alimu. Kenapa mereka tahu? Idza kamalahum, kemuliaan dari Tuhan yang akan mereka peroleh. Qaulihi. Kemudian Allah menderita. Hanya wujuhu yaumaidin 'alaiha ghatarah. Ulai ai wa wujuh yang lain fil qiyamah pada hari kiamat, wajahnya kudurah, yakni kotoran. Lima tarahu mimma a'addahu Allahu ilaha min azab. Karena mereka wujuh itu melihat apa yang dijanjikan Allah kepada mereka berupa azab. Waktu ditutupi wajah mereka usuf, maksudnya ketutup awan. Lah kehinaan, wasyiddah, ketak. Wa ashabu tilkal wujuh barah, pemilik wajah-wajah itu humul billah, itu mereka yang ingkar kepada Allah. Walam yu'minu bihi, tidak iman kepadanya. Wala bima ja'a bihi anbiya'uhu, juga tidak iman kepada apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Waqtarafu as-sayyi'at, mereka melakukan kejahatan. Siapa mereka? Fahumul fasiqun, yang pembohong. Ini jama'u bainal kufri wal fujur, yaitu gabung kekafiran. Wala yalidu illa fajiron kafara. Nuh, ya, surat Nuh. Mereka tidak melahirkan kecuali generasi yang durhaka dan kafir. Wala naslamu anna sahibal kabirah fajir.
Wa bidalil hadhil ayah wala naslamu, kami tidak menerima ana sahibal kabirah fajir, bahwa pelaku dosa besar adalah durhaka. Hazil ayah, dengan dalil ayat ini, al kafaratul fajaroh fal kufar humul fujar la gairuhum. Apa maksudnya? Pendosa besar itu pendosa besar. Fajir, dia durhaka. Dengan dalil bahwa orang kafarah, kafir, sekaligus adalah fajir. Itu dia ayatnya yang berbunyi al kafaratul fajaroh. Kafir, fajir, fajir, kafir. Fal kufar humul fujar. Maka orang kafir adalah orang fujar, durhaka. Bagairuhum. Bukan yang lain. Paham maksudnya? Wa wujudu hazainil fariqain, adanya dua kelompok ini fi hazil ayah, dalam ayat ini, wa nahwiha, dan yang seumpamanya, la yaqtadi nafya wujudi fariqin salis. Tidak menutup kemungkinan ada kelompok yang ketiga. Wa humul mu'minunal usad, yaitu orang-orang beriman yang maksiat, yang disebut dengan fusak, fasik. Kama qala Razi, seperti dikatakan oleh Imam Razi dalam tafsirnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah selesai nih surat Abasa. Berikutnya insya Allah surat berikutnya. Surat apa itu? Takwir ya kalau nggak salah. Iza syamsu kuwirat. Baina manjilatain yang baina manjilatain di antara surga dan neraka yang cita, itu bagaimana Pak Yai terhadap orang yang baru tahu fasik, orang iman yang bermaksud dalam itu kan baina tempat itu gimana Pak? Apanya gimana? Benar apa enggak pendapat Mutajid itu? Menurut Pak Yahya, posisi pikiran teologis Pak Yahya bagaimana? Iya, bingung, belum confirm, belum yakin, belum. Nah, kan di depan Al-Qur'annya udah jelas bilang cuma ada dunia, cuma ada neraka, surga, neraka, surga. Ngapain Ya, menciptakan? Udah itu. Oh. Jangan diombang-ambing, atau jangan bikin saya ombang-ambing, diambang-ambing sama Pak Yahya. Baik. Biarin aja, itu kan safat itu. Oh gitu. Iya. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, itu selesai. Dan latar belakang munculnya itu juga berbeda dengan pendapat ini. Ada kemungkinan buat tempat yang ketiga beda. Iya itu maksud saya. Dia kan menyebutkan ya. Iya. Terus satu lagi Pak Yai, Pak Yai itu yang kemarin mengenai tasbih, yang tasbih mursal sama mujmal ini kepada masalah balago ini, supaya Al-Quran itu solihun likuli zaman wa makan, maka kebanyakan ayat Al-Quran itu adalah dalam tasbih